sekarang, cobalah untuk menarik nafas Anda secara mendalam dan perlahan. Tarik nafas, lalu hembuskan, dan berikan nafas Anda kembali keluar. Terasa mudah dan sederhana, bukan? Sekali lagi, tariklah nafas Anda kembali melalui hidung. Lalu berikan nafas Anda kembali keluar melalui mulut Anda. Baiklah, kita coba sekali lagi. Tarik nafas Anda secara mendalam. Tarik semua udara di sekitar Anda secara panjang dan mendalam melalui hidung. Lalu, lepaskan semua nafas Anda tadi melalui mulut Anda. Kebanyakan dari diri Anda amat baik dalam hal memberi. Namun, kebanyakan dari diri Anda tidak bagus dalam hal menerima. Jadi, saya ingin Anda mencatat bahwa segalanya di alam semesta ini dipenuhi dengan keseimbangan dan keberlimpahan. Tidak ada yang salah apabila Anda menginginkan lebih banyak dalam kehidupan ini, karena semesta ini memang sudah berlimpah ruah. Baiklah, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Saya akan mencontohkan betapa salahnya paradigma Anda selama ini tentang memberi dan menerima. Tarik nafas Anda secara perlahan dan mendalam melalui lubang hidung. Lalu kemudian cobalah hembuskan dan lepaskan semua nafas Anda tadi melalui mulut Anda. Bagus sekali. Teruslah hembuskan keluar melalui mulut Anda. Jangan menarik nafas, hanya terus menghembuskan keluar. Jadilah pribadi spiritual yang hanya suka memberi, tidak suka menerima. Lepaskan dan berikan semua nafas Anda kembali kepada semesta. Teruskan dan lanjutkan, terus dan lepaskan dan berikan semua nafas Anda. Jangan menarik nafas Anda. Keluarkan semua dan berikan semua nafas Anda, tapi jangan menarik nafas Anda. Bagaimana rasanya? Aneh, tidak nyaman, tidak alami, betul? Nah, sekarang saya coba balik lagi kondisinya ya. Tariklah nafas Anda secara perlahan dan mendalam melalui lubang hidung Anda. Tarik semua udara yang ada di sekeliling Anda, lalu tahan dan simpan semuanya untuk diri Anda sendiri. Jangan Anda bagikan kepada siapapun. Tahan dan simpan semuanya untuk diri Anda sendiri. Simpan nafas Anda, jangan dibagikan. Tahan terus, tahan. Jangan dilepaskan. Bagaimana rasanya? Aneh? Tidak nyaman? Tidak alami? Pada saat Anda merasa tidak nyaman, maka berikanlah, lepaskanlah, dan terimalah udara yang baru dari semesta. Memberi lalu menerima. Memberi lalu menerima. Segalanya seimbang dan harmonis. Karena nafas adalah pembentuk kehidupan, maka formula sederhana bagi kita dalam menjalani kehidupan adalah dengan berperilaku sebagaimana layaknya nafas berlaku. Semakin banyak menerima, maka Anda harus semakin banyak memberi. Dan apabila Anda semakin banyak memberi, maka Anda akan semakin banyak menerima. Itulah yang dinamakan keseimbangan dalam kehidupan. Seorang spiritualis sejati akan selalu mengikuti kaidah kehidupan sebagaimana layaknya nafas memberikan kehidupan kepada mereka. Jadi keyakinan Anda selama ini bahwa apabila kita menerima lebih, maka orang lain akan kekurangan. Apabila ibu atau ayah saya memberikan saya hadiah ulang tahun, maka kakak atau adik saya tidak bisa jajan selama 1 minggu. Jika orang tua saya membelikan sepasang sepatu baru, maka kami harus makan hanya dengan nasi dan telur ceplok dibagi 4 atau makan mie instan selama sebulan. Di sini, Anda mempelajari sesuatu bahwa apabila Anda mendapatkan sesuatu, maka orang lain akan menjadi menderita dan kekurangan. Itu adalah suatu kesalahan dan tidak benar. Ada lebih dari cukup kemakmuran untuk semua orang di dunia ini.
namun saat ini belum terdistribusikan secara adil dan merata. Anda harus memahami bahwa pada saat Anda memiliki lebih banyak hal atau jadi lebih kaya dan makmur, maka itu bukan berarti bahwa orang lain akan menjadi miskin atau kekurangan. Dan jika Anda selama ini meyakini hal tersebut, maka Anda sedang membatasi diri Anda sendiri dalam hal kekayaan dan kemakmuran serta keberlimpahan. Kenapa? Karena nilai ambang batasnya ada di dalam pikiran Anda sendiri, ada di dalam imajinasi Anda sendiri. Seringkali Anda merasa saya tidak layak atau pantas untuk mendapatkan lebih banyak, atau saya merasa bersalah karena harus memiliki lebih banyak uang dibanding orang lain di sekeliling saya. Karena kalau saya punya lebih banyak, maka kamu akan punya lebih sedikit. Atau kalau saya jadi kaya dan makmur, maka saya tidak akan pernah tahu siapa sahabat sejati saya nantinya. Sekarang coba kita melihat sebuah kisah tentang seorang tetangga saya yang selalu mengeluh karena dia tidak pernah bisa mengumpulkan uang dari pekerjaannya selama ini. Ada seorang tetangga saya yang mengeluh bahwa dia sudah mencoba bekerja, mengejar karir di sebuah perusahaan. Akan tetapi, apapun yang dia coba untuk lakukan, dia seperti tidak bisa menghasilkan cukup uang. Saya kemudian bertanya, apa pekerjaan ayah atau ibumu dulu? Dia pun menjawab, ayahnya adalah seorang staf pegawai kantoran biasa yang selalu berangkat pagi dan pulang di malam hari, sementara ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Lalu kemudian saya bertanya kembali, apa yang bisa Anda kenang pada masa Anda kecil ketika ayah Anda pulang bekerja? Dia pun menjawab, ayah saya selalu mengeluh bahwa dia merasa terjebak di pekerjaannya saat ini, bahwa karirnya buntu, gajinya pas-pasan, dan dia merasa waktunya habis di pekerjaannya saat ini. Saya sering melihat ayah saya minum minuman alkohol dan minum pil antidepresi setiap malam. Lalu saya gali lebih mendalam lagi. Saya bertanya, apakah ayahmu pernah mengeluh tentang kamu atau tentang ibumu? Dia pun menjawab, ya pernah. Saya pernah bertanya kepada ayah, kenapa sih ayah selalu pulang malam? Ayah saya menjawab dengan membentak saya, kenapa sih kalian gak bersyukur? Ayah itu bekerja banting tulang siang malam setiap hari demi kalian buat bayar segala kebutuhan hidup kalian. Itulah yang dinamakan kehidupan. Kalian itu nggak bersyukur. Dan ketika Anda kecil, Anda tidak bisa menolak segala bentuk ajaran orang tua Anda. Anda belajar kehidupan sebagaimana yang orang tua Anda ajarkan kepada Anda. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda alami, apapun kehidupan yang Anda jalani pada saat Anda kecil, Anda tidak mempunyai pilihan apapun kecuali menjalaninya. Namun saat ini ketika Anda sudah dewasa, Anda mempunyai kesempatan untuk mengubahnya. Anda bisa kembali ke masa lalu Anda, lalu Anda berkata, "Hey, pengalaman itu memang masuk akal ketika aku masih berusia 5 tahun atau 10 tahun. Akan tetapi, di saat ini, aku tidak harus meyakini hal tersebut." Anda memiliki kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengubah diri Anda sendiri setiap harinya. Pertama adalah dengan cara mengubah cara pikir Anda, pola pikir Anda atau mindset Anda, dan apa yang Anda yakini. Yang kedua adalah ubahlah tindakan Anda. Saya berikan sebuah contoh. Anda menemukan sebuah mental block yang mana ada sebuah program di pikiran bawah sadar Anda bahwa jika kamu punya banyak uang, maka kamu akan kesulitan untuk mengetahui mana sahabat sejatimu. Maka ketika Anda menemukan mental block seperti ini, Anda bisa mulai dengan membuat sebuah pemikiran serta pernyataan baru seperti, jika saya mempunyai banyak uang, maka saya akan lebih mudah untuk mengetahui siapa saja sahabat sejati saya. Atau Anda bisa menyatakan, saya akan menjaga lingkaran persahabatan saya tetap sama, walaupun saya sudah memiliki banyak uang. Contoh yang kedua, orang kaya itu biasanya menjual jiwanya kepada iblis atau setan. Nah, untuk contoh kasus seperti ini, saya sangat menyarankan carilah sosok spiritual yang kaya,
yang mana mata, telinga, serta kepala Anda bisa melihatnya sendiri, mereka menjual jiwanya kepada Tuhan, bukan kepada setan. Pada saat Anda menemukan kenyataan yang berlawanan dengan keyakinan lama Anda, mental block Anda, maka Anda akan mulai mengubah keyakinan lama Anda tersebut. Pada saat Anda kecil, apapun yang Anda pikirkan akan berubah menjadi sebuah program yang terinstal menjadi suatu keyakinan atau paradigma. Dan keyakinan serta paradigma Anda tersebutlah yang menciptakan diri Anda saat ini. Kita menciptakan realitas kita atas apa yang kita yakini di dalam paradigma kita. Namun, saat ini Anda sudah dewasa dan Anda diberikan kesempatan untuk mengubah hal-hal tersebut. Anda bisa mengubah keyakinan serta paradigma Anda. Anda bisa mengubah pemikiran Anda kapanpun, dimanapun Anda mau. Sekarang Anda sudah memahami, pada saat Anda mengubah kata uang menjadi energi, maka Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda. Pada saat Anda bernafas, Anda menyadari bahwa keseimbangan terdapat dalam hal memberi dan menerima. Akan tetapi, hal yang paling utama, biang kerok segala hal dalam hidup Anda tetaplah satu hal yang sama. Segalanya selalu kembali ke akar permasalahan utamanya, yaitu apakah saya layak dan pantas. Apabila Anda menginginkan kekayaan serta kemakmuran dalam hidup, maka Anda sebaiknya yakin serta percaya bahwa Anda layak serta pantas untuk mendapatkan kekayaan serta kemakmuran tersebut. Apabila Anda tidak yakin dan percaya bahwa Anda layak dan pantas untuk mendapatkan sesuatu, maka Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Maka apabila Anda menginginkan kekayaan serta kemakmuran, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah Anda harus yakin dan percaya dengan sepenuh iman bahwa Anda layak dan pantas untuk mendapatkan kekayaan serta kemakmuran tersebut. Anda harus merasa di level perasaan, di level batiniah Anda bahwa Anda memang layak dan Anda memang pantas untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Banyak orang yang sudah sukses dan mendapatkan apa yang dia inginkan, namun dikarenakan suara-suara kecil di dalam batin dan perasaannya selalu berbisik, "Saya tidak layak mendapatkan semua ini." Atau, "Kok gampang sekali ya mendapatkan uang?" Atau kata-kata kecil yang berkata, "Saya seharusnya tidak mendapatkan uang sebanyak ini." Atau, "Saya merasa nggak enak kalau saya nggak kerja keras, sementara orang lain bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang." Atau, "Saya tidak bisa menikmati uang yang saya dapatkan secara mudah." Maka apabila Anda memiliki suara-suara kecil yang berkata seperti itu di level perasaan, maka otomatis Anda akan membuang dan menghancurkan apa yang sudah Anda dapatkan. Ini juga adalah sebuah program yang tanpa Anda sadari menyabotase semua kesuksesan yang Anda raih, dan itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan apabila Anda menginginkan kekayaan, kemakmuran, keberlimpahan, kebebasan finansial, Anda harus merasa layak dan pantas untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa memantaskan diri Anda? Mari kita mulai sekarang. Kita akan memulai sebuah sesi meditasi yang akan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Namun sebelum kita memulai sesi meditasi kita, yang akan membuang segala bentuk mental block di dalam diri Anda, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Jawablah dengan amat sangat jujur berdasarkan apa yang Anda rasakan. Kenapa Anda tidak merasa layak dan pantas untuk mendapatkan segala bentuk kekayaan serta kemakmuran dalam kehidupan Anda? Jawablah pertanyaan saya tersebut dengan jujur dari lubuk sanubari terdalam. Sekarang saya ingin Anda berpikir dan merasakan bahwa Anda memang layak dan pantas untuk mendapatkan segala bentuk kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, serta keberlimpahan di dalam hidup Anda. Cobalah sekarang pikirkan apabila Anda sudah kaya raya, sudah makmur, sudah berkelimpahan, siapa saja yang akan Anda tolong dan Anda bantu?
Apa saja yang akan Anda lakukan untuk membantu serta menolong orang lain yang kesusahan? Apakah Anda akan membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan? Ataukah Anda akan membuka sebuah yayasan? Ataukah Anda akan memberikan beasiswa kepada mereka yang memerlukan? Karena ketika Anda bisa melihat visi Anda, tujuan hidup Anda, maka Anda akan bisa melihat siapa saja yang Anda bantu melalui uang Anda. Maka segala bentuk pemikiran serta keyakinan Anda selama ini bahwa Anda tidak layak atau tidak pantas akan otomatis menghilang. Kenapa? Karena itulah yang akan terjadi pada saat Anda sudah kaya raya dan makmur serta berkelimpahan. Anda punya begitu banyak uang sampai-sampai Anda tidak bisa menghabiskannya. Maka Anda hanya bisa memiliki sebuah opsi, yaitu untuk menyumbangkannya, memberikannya untuk kemanusiaan. Anda membuka sebuah yayasan, Anda membangun tempat ibadah, Anda membangun sekolah-sekolah, Anda membangun panti asuhan, Anda meluncurkan program beasiswa, Anda menjadi seorang mentor, dan lain sebagainya. Pada saat Anda memiliki keyakinan tersebut, maka otomatis keyakinan serta paradigma lama di dalam diri Anda yang menyatakan bahwa Anda tidak layak atau tidak pantas akan hilang dengan sendirinya. Dikarenakan banyak orang lain yang menerima keuntungan dari diri Anda. Tidak ada yang dirugikan. Semua orang akan menerima manfaat dan saling terbantu pada saat Anda menjadi kaya raya dan sukses. Inilah mindset, pola pikir yang harus Anda tanamkan di level pikiran bawah sadar Anda. Sekali lagi saya bertanya kepada diri Anda, apabila Anda mampu menciptakan kekayaan, kemakmuran, serta keberlimpahan di dalam kehidupan Anda, siapa saja yang akan menerima manfaatnya? Semakin banyak orang yang menerima manfaat dari kesuksesan Anda, maka semakin kuat alasan Anda untuk meraih kekayaan, kemakmuran, serta keberlimpahan dalam kehidupan Anda sekarang. Silakan Anda tuliskan di kertas Anda siapa saja orang-orang yang akan Anda bantu, yang akan menerima manfaat apabila Anda sukses. Oke, baiklah. Sekarang hal kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memiliki mindset kemakmuran. Anda harus memiliki pola pikir sebagai orang kaya. Statistik menunjukkan bahwa 80% kesuksesan amat bergantung terhadap pola pikir seseorang alias mindset mereka. Mindset adalah tentang bagaimana Anda melakukan percakapan atau Anda berdialog dengan diri Anda sendiri. Bagaimana cara Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Apa saja yang Anda ceritakan kepada diri Anda sendiri. Misalnya seperti ini, Anda mengatakan kepada diri Anda bahwa Anda harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk mendapatkan uang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya betul, Anda harus kerja keras, ekstra keras bagaikan kuda, hanya sekedar untuk mendapatkan uang yang jumlahnya sedikit. Atau kalimat percakapan dalam pikiran Anda melintas seperti ini. Bagaimana jika saya membuka sebuah usaha, lalu usaha tersebut tidak laku, lalu saya mengalami kebangkrutan? Apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, betul, Anda akan mengalami kebangkrutan. Atau pola pikir seperti ini. Bagaimana kalau nanti saya buka perusahaan, lalu pegawai-pegawai saya mencuri uang dari saya? Saya tidak perlu menjawabnya lagi ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu sendiri kira-kira apa yang akan terjadi apabila Anda memiliki mindset seperti itu. Oke, Anda memerlukan mindset kesuksesan. Kenapa? Karena 80% kesuksesan berasal dari mindset. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Saya akan melakukan hal ini dan itu akan berhasil serta membuahkan kesuksesan yang luar biasa. Namun terkadang kita memiliki pola pikir yang dominan berasal dari rasa takut yang ada di dalam diri kita. Sekarang saya ingin Anda coba pikirkan berapa jumlah uang paling banyak yang menurut Anda bisa Anda dapatkan di sepanjang umur Anda. Coba pikirkan berapa kira-kira jumlah uang paling banyak yang menurut Anda bisa Anda dapatkan di sepanjang umur Anda. Tulis di kertas ya, jumlah uang paling banyak yang menurut Anda bisa Anda dapatkan di sepanjang hidup Anda, di sepanjang umur Anda. Sekarang pikirkan berapa jumlah uang yang ingin Anda miliki dalam 1 tahun ini. Lalu berapa uang yang ingin Anda miliki dalam 10 tahun ke depan. Kemudian
Berapa banyak uang yang ingin Anda miliki di sepanjang sisa usia Anda ke depan? Coba Anda pikirkan dan renungkan baik-baik. Sekali lagi, pikirkan dan renungkan secara mendalam. Saya beri waktu 1 menit. Apakah Anda sudah berhasil mendapatkan angka-angka yang saya minta tadi? Coba sekarang Anda lipat gandakan jumlahnya. Lipat gandakan jumlah yang Anda tulis tadi. Kemudian lipat gandakan kembali jumlahnya menjadi 4 kali lipat. Dari jumlah tadi awal, kalikan 4 kali lipat. Ya, sekarang Anda sudah punya 4 kali lipat dari jumlah Anda tadi. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Apabila Anda merasa tidak nyaman atau perut Anda merasa sakit, mual-mual pada saat saya meminta Anda melakukan hal tersebut, atau tiba-tiba saja Anda merasa itu semua terlalu banyak, Anda tiba-tiba merasa berpikir saya tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu, maka Anda bisa melihat sendiri sebuah ambang batas di sini. Anda sedang membatasi diri Anda sendiri. Anda harus bisa melihat, Anda harus bisa berpikir bahwa Anda layak serta pantas. Kemungkinan besar ketika Anda membatasi diri Anda tersebut, ada sebuah program di pikiran bawah sadar Anda yang menganggap salah bahwa orang-orang kaya itu adalah orang yang serakah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang pelit dan tidak suka berbagi, dan lain sebagainya. Namun Anda bisa mencari fakta yang berseberangan, berbeda 180 derajat dengan apa yang Anda pikirkan. Elon Musk, orang paling kaya di dunia, berapa banyak karyawan yang dia pekerjakan? Jeff Bezos, orang terkaya kedua di dunia, berapa banyak karyawan yang bekerja di perusahaan beliau yang bernama Amazon? Bill Gates dan Warren Buffett, orang terkaya ketiga dan keempat di dunia, lebih dari 70% harta kekayaan mereka disumbangkan. Namun kenapa mereka tidak menjadi tambah miskin? Pada saat seseorang merasa cukup, maka dia akan terus-menerus mendapatkan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah ubahlah citra diri atau paradigma Anda, dan Anda harus merasa layak serta pantas. Hal kedua adalah Anda harus memiliki mindset atau pola pikir sebagai orang kaya atau orang yang sudah makmur. Dan meditasi terpandu yang akan saya berikan kepada Anda sebentar lagi akan memberikan Anda kedua hal tersebut. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir ya. Hal ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Banyak orang yang bingung dengan pernyataan saya ini. Bukankah tadi di atas ada pola pikir yang salah terkait kerja keras yang menyatakan Anda harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk mendapatkan uang? Ya, benar, itu adalah sebuah pola pikir yang salah. Kenapa? Karena Anda tidak menyatakan jumlah uang yang Anda inginkan dalam pola pikir tersebut, sehingga ketika Anda bekerja ekstra keras, Anda hanya mendapatkan sedikit uang. Namun apabila Anda mengubah pola pikirnya, Anda menambahkan jumlah nilai target uang yang Anda inginkan dalam pola pikir Anda, maka otomatis pola pikirnya menjadi jauh lebih bermakna, yaitu Anda harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk mendapatkan uang sejumlah 1 triliun. Sekarang menurut Anda, apakah ada contoh kasus di dunia ini orang yang tanpa bekerja keras memiliki uang 1 triliun di rekening mereka? Kecuali Anda adalah keturunan Raja Arab atau Raja Inggris, maka kemungkinan besar Anda tetap harus bekerja keras untuk mendapatkan uang 1 triliun di rekening Anda. Banyak orang yang salah kapar terkait mindset. Mereka berpikir bahwa cukup dengan memikirkan dan merasa layak serta pantas, maka mereka akan otomatis menjadi kaya tanpa perlu bekerja keras. Ini adalah sebuah pola pikir yang teramat salah. Kenapa? Karena segalanya adalah energi, maka otomatis Anda memerlukan pertukaran energi untuk bisa mendapatkan sesuatu ke dalam kehidupan Anda. Misalnya begini, saya sudah merasa layak dan pantas untuk mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Saya juga sudah menciptakan sebuah pola pikir tentang kesuksesan yang akan saya dapatkan apabila saya berhasil meraih pekerjaan saya tersebut. Saya kemudian setiap harinya hanya duduk, diam, berdoa, dan tidak melakukan tindakan apapun untuk meraihnya. Kira-kira apakah saya akan mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan tersebut? Rasa-rasanya tidak mungkin terjadi. Anda tetap diharuskan untuk mengambil tindakan untuk mewujudkan keinginan Anda. Dengan mengambil tindakan yang sesuai dan selaras dengan keinginan Anda, maka proses memantaskan diri Anda semakin sempurna, dan itu akan menuntun Anda untuk menemukan peluang-peluang, pertemuan-pertemuan,
sinkronisitas dan berbagai kejadian-kejadian yang akan mendekatkan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda tersebut. Jadi, Anda harus bisa menyelaraskan ketiga hal tersebut di atas menjadi suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Anda harus yakin serta percaya sepenuh hati Anda bahwa Anda layak dan pantas untuk menjadi kaya dan makmur serta berkelimpahan. Dan apabila Anda tidak merasa yakin dan percaya terhadap hal tersebut, maka Anda bisa merubahnya. Adalah tugas Anda untuk mengubah keyakinan, kepercayaan, paradigma, serta citra diri Anda. Tidak akan ada orang lain yang akan membantu Anda untuk mengubahnya. Anda 100% bertanggung jawab penuh terhadap pemrograman ulang di level keyakinan serta kepercayaan Anda di pikiran bawah sadar Anda. Lalu kemudian, pada saat Anda sudah mulai berhasil mengubahnya, secara paralel, Anda harus mengembangkan mindset Anda. Kembangkanlah mindset tentang kekayaan, kesuksesan, serta keberlimpahan. Lalu terakhir, putuskanlah bahwa Anda siap untuk bekerja keras untuk meraih serta mencapai apa yang Anda inginkan dalam hidup. Dalam hal kebebasan finansial, kekayaan, kemakmuran, serta keberlimpahan dalam kehidupan Anda. Dalam perjalanan Anda ke depan, Anda kemungkinan akan bekerja ekstra keras mempertukarkan energi Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Anda mungkin harus bangun lebih pagi, tidur lebih malam, dan secara sadar Anda memang menginginkan hal tersebut. Anda memilih untuk melakukan hal tersebut. Anda tidak merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Dalam perjalanan Anda untuk meraih kesuksesan, ada sebuah kalimat yang akan mengubah hidup Anda. Inilah kalimat tersebut. Saya telah memilih ini, dan saya telah memilih untuk merasa lebih baik karena saya memang menginginkan hal ini. Saya benar-benar menginginkan hal ini. Pada saat saya menuliskan buku saya yang berjudul Design Your Own Life, saya sebenarnya tidak menyukai prosesnya. Saya harus duduk berjam-jam di hadapan komputer, menuliskan bab demi bab dari buku saya, terisolasi dari dunia luar, merasa sendirian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena saya menginginkan untuk menghasilkan sebuah buku, saya mengatakan sebuah kebohongan kepada diri saya sendiri. Saya berkata, saat ini tidak ada hal lain yang lebih baik yang bisa saya lakukan selain menuliskan sebuah buku dan berhasil mempublikasikannya di toko buku Gramedia. Lalu tiba-tiba saja saya merasa, wow, saya tidak ingin kemana-mana. Saya hanya ingin berada di sini, menuliskan bab demi bab dari buku yang saya tulis dan menyelesaikan buku ini hingga selesai. Tiba-tiba saja saya merasa jatuh cinta dalam menuliskan sebuah buku. Saya memberikan suatu kebohongan ke dalam diri saya. Namun apa yang terjadi? Kebohongan itu justru menjadi realitas saya. Saya berhasil menyelesaikan buku saya dan saya berhasil mempublikasikan buku saya tersebut di toko buku Gramedia. Jadi, apapun yang Anda pikirkan terkait kerja keras, cobalah Anda masuk ke pikiran bawah sadar Anda, lalu berikan asosiasi yang positif terkait kalimat kerja keras. Contohnya sebagai berikut. Saya amat suka bekerja keras. Saya akan membayar 100% dari harga kesuksesan yang ingin saya raih. Saya akan melakukan apapun dengan sepenuh rasa senang, sukacita, dan bahagia untuk meraih semua cita-cita saya. Ada sebuah rahasia dari orang-orang sukses terkait makna dari kerja keras. Saya akan mencoba memaparkannya di bawah ini. Pertama, orang sukses biasanya tetap melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai dalam rangka mengejar tujuan atau impian mereka. Para atlet profesional, atlet olimpiade, mereka paham sekali makna kalimat di atas. Mereka bangun sangat pagi sekali, kemudian mereka berlatih dalam kondisi yang amat sangat berat. Mereka membenci sekali proses latihan tersebut. Namun mereka memiliki cita-cita yang amat tinggi, yaitu meraih medali emas olimpiade. Maka mau tidak mau mereka terus-menerus berlatih dan berlatih dan berlatih sampai mereka merasa amat sangat muak dan letih. Namun ketika mereka tampil di olimpiade, mereka berhasil meraih medali emas yang selalu mereka cita-citakan seumur hidup mereka. Muhammad Ali selalu berkata kepada dirinya sendiri, saya adalah petinju terbaik, saya adalah juara dunia. Dia terus-menerus mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri. Setiap kali dia bercermin, dia pasti selalu mengatakan, saya adalah petinju terbaik, pemegang juara dunia.
Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia berlatih, dan terus berlatih. Muhammad Ali pernah berkata, "Saya membenci setiap menit latihan, tetapi saya berkata, jangan berhenti. Menderita sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai seorang juara." Dan lihatlah apa yang terjadi kepada dirinya. Dia menjadi seorang legenda, petinju terbaik dunia, seorang juara dunia. Kedua, orang-orang sukses selalu menemukan apa bakat serta keahlian mereka. Jika mereka memiliki bakat serta keahlian memasak, maka mereka akan mengeksplorasi bakat tersebut, lalu mereka akan mencari cara agar mereka bisa mendapatkan uang dari keahlian mereka tersebut. Anda harus bisa mempercayai bakat serta keahlian Anda. Semua orang dilahirkan memiliki bakat dan keahliannya masing-masing. Adalah tugas Anda untuk menemukan serta mengembangkan bakat serta keahlian Anda. Kadang kita menyebut hal ini sebagai passion. Jadi cobalah pikirkan sejenak apa saja bakat serta keahlian Anda. Saya akan memberikan sebuah kisi-kisi kepada Anda terkait hal ini. Cobalah Anda ingat-ingat kembali pada saat Anda berusia 7 sampai dengan 14 tahun. Di usia Anda tersebut, hal-hal apa sajakah yang Anda amat sukai atau cintai untuk Anda lakukan atau Anda kerjakan? Apa saja yang membuat Anda senang dan bahagia pada saat Anda melakukannya? Itu adalah sebuah petunjuk tentang bakat serta keahlian Anda. Baiklah, sekarang mari kita mulai sesi meditasi kita.